Ya, untuk selanjutnya ada materi dari beliau Dr. Yustian, ya, SPDVE, selama 30 menit ya dok ya, nanti untuk materinya nggih. Ada tanya jawab selama 30 menit juga, door prize menanti untuk peserta yang beruntung nanti akan dihubungi by panitia. Untuk tanya jawabnya ini bisa melalui Zoom atau via chat Zoom juga bisa atau live IG juga bisa. Nggih. Sebelum saya memulai untuk apa itu materinya webinar kali ini, perkenalkan ada beliau Dr. Yustian, dokter spesialis SPDVE ya. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember tahun 2010 dan mengambil pendidikan spesialisnya di Fakultas Brawijaya lulus pada tahun 2020. Untuk instansi beliau yang saat ini sedang digeluti ada RSUD Sumberjo Bojonegoro dari 2020 sampai sekarang dan masih aktif menjadi dokter kami di RSIA Fatma Bojonegoro mulai dari 2020 sampai sekarang. Afiliasi yang beliau masih aktif ada di ID Cabang Bojonegoro, ada di Perdoksi, nggih. KSMHI, anggota kelompok studi infeksi menular, ya, anggota kelompok studi dermatologi laser Indonesia, ada anggota kelompok studi dermatologi kosmetik Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, dokter, silahkan kami berikan waktunya pada panjenengan. Silahkan. Terima kasih, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari Kamis siang ini sebenarnya jam-jam rawan ya. Semoga kita tetap mempunyai semangat untuk kita ikut bersama berbincang tentang sebenarnya satu topik yang memang sekarang sedang banyak dibahas ya, yaitu cacar monyet atau mpox. Jadi kalau kita nanti membaca judulnya kok kayaknya serem ya, perkembangan mpox sebagai darurat kesehatan internasional. Jadi memang ini adalah materi yang memang disusun khusus oleh tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Jadi intinya agar masyarakat mengetahui sebenarnya apa sih mpox atau cacar monyet itu, sebenarnya disebabkan karena apa, perbedaannya apa sih dengan cacar yang sehari-hari kita masih sering kita temui, kemudian kenapa kok sampai dinyatakan sebagai darurat kesehatan internasional, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO memang telah menetapkan mpox atau cacar monyet ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Artinya memang suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, perhatian secara global sejak tanggal 14 Agustus 2024. Sebenarnya status ini adalah status yang kedua. Jadi dulu pada tahun 2022 sekitar bulan Juli sudah pernah ditetapkan oleh WHO sebagai tadi status kedaruratan internasional. Kemudian sampai periode tahun 2023 pertengahan karena memang kasusnya makin menurun akhirnya status ini dicabut. Kemudian di pertengahan 2024 mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei itu kasusnya mulai banyak lagi. Akhirnya oleh WHO ditetapkanlah sebagai ini tadi level peringatan kesehatan tertinggi untuk yang menjadi kewaspadaan kita semua sejak 14 Agustus. Jadi dari total 99.000 ya kasus mpox di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi ada sekitar 116 negara yang telah melaporkan kasus konfirmasi
positif Mpox itu ada sekitar 208 kematian. Jadi memang cukup tinggi kasusnya. Dan kemudian ada memang varian atau jenis dari Mpox ini yang memang mempunyai tingkat virulensi, artinya gejalanya itu berat. Kemudian dan penyebarannya juga sampai ke Asia Tenggara, bahkan di Indonesia sejak tahun 2024 ini sudah terdapat 88 kasus yang terkonfirmasi dengan Mpox. Jadi dari beberapa inilah yang akhirnya yang membuat dasar bahwa Mpox ini dinyatakan sebagai suatu kegawat daruratan kesehatan secara internasional. Oke, jadi dulu mungkin sering kita menyebutnya monkeypox, tapi memang sejak periode November 2022, WHO telah mengganti terminologi penyebutannya sebagai Mpox saja. Tapi kalau untuk nama virusnya tetap virus monkeypox. Jadi Mpox, cacar monyet ini adalah suatu infeksi virus ya. Jadi infeksi virus yang dia merupakan suatu zoonosis, artinya infeksi virus ini awalnya memang ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian untuk secara gejala ya memang mirip dengan cacar atau variola yang dulu sekitaran tahun 70-an itu masih marak ya, tapi bedanya dengan variola ini untuk Mpox ini gejala klinisnya memang mirip, cuma dia lebih ringan, angka penularannya lebih rendah dan angka kematian juga lebih kecil dibandingkan dengan variola atau cacar ya. Nah, tadi kita disebutkan bahwa Mpox ini, virus Mpox ini mempunyai dua varian atau dua tipe ya. Ada yang clade 1 dan clade 2. Awalnya memang virus ini banyak persebarannya di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Apa bedanya? Jadi clade 1 ini memang varian virus Mpox yang memang gejalanya memang lebih berat, lebih menular, dan angka kematiannya juga lebih tinggi, sekitar 10,6%. Berbeda dengan yang clade 1, clade 2, di mana yang sebenarnya banyak kasus yang baru-baru ini terkonfirmasi di tahun 2022 sampai 2024 ini sebagian besar adalah yang clade 2, di mana clade 2 ini gejalanya sebenarnya lebih ringan. Dan angka kematian jauh lebih kecil, sekitar 3%, jauh lebih kecil daripada yang clade 1. Dan sebagian besar memang proses penularannya melalui kontak seksual. Jadi sebagian besar ya, tidak semuanya. Jadi memang sebagian besar dari kasus yang terkonfirmasi ini penularannya memang melalui kontak seksual seperti itu. Nah, ini adalah data Mpox yang sudah ditemukan di 116 negara mulai dari periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, di mana dapat kita lihat bahwa yang tertinggi adalah di area ini wilayah Afrika ya, yang warna hijau toska yang atas sendiri, diikuti dengan wilayah di Amerika, Eropa, dan di Asia Tenggara sebenarnya memang kasusnya masih kecil. Yang paling banyak memang peningkatan secara bermakna itu di area regional Afrika mulai 2024 bulan Mei. Jadi dari total 116 negara ini terlaporkan 99.000 kasus dengan 208 kematian. Lalu bagaimana dengan yang di Indonesia? Nah, ini ada data juga dari Kementerian Kesehatan. Update kasus Mpox ini per 24 Agustus 2024 ya. Jadi kalau yang warnanya masih merah ini artinya memang kasusnya lebih dari 10 kasus ya, cukup tinggi, yaitu di daerah DKI Jakarta dan daerah Jawa Barat. Di Kepulauan Riau ada 1 konfirmasi, Banten, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ada 3 kasus konfirmasi positif Mpox. Tapi dapat kita dari data ini dari 88 total kasus Mpox yang terkonfirmasi di Indonesia ini, alhamdulillahnya 88-nya sembuh. Tidak ada kematian katanya. Kemudian Mpox ini gimana sih gejalanya? Bedanya apa ya dengan cacar? Nah, jadi kalau kita menyebut kalimat cacar, sebenarnya cacar itu ada banyak ya. Ada cacar atau smallpox, variola, ada cacar air atau varicella,
ada lagi cacar monyet ini atau mpox. Jadi memang mirip cacar tapi sebenarnya virusnya bisa berbeda. Jadi kalau saya bilang cacar itu lebih mengarahnya ke variola. Seperti itu tuh biasanya memang itu penyakit cacar yang di masa-masa lampau karena sudah tereradikasi, sudah hilang karena program vaksinasi di sekitar tahun 70 sampai 80-an. Kalau cacar air atau varicella ini memang sampai sekarang masih banyak kita temui ya. Jadi beda ya antara cacar air dengan cacar monyet atau mpox ini. Seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya gambaran bercak atau lesi kulit mpox ini? Jadi ini adalah gambar yang memang diambil dari total 88 diambil dari 59 kasus konfirmasi mpox di Indonesia. Pasti awalnya dimulai dengan lenting. Jadi lenting seperti isi cairan atau kita sebut sebagai vesicle. Ini mirip sebenarnya dengan kasus gejala cacar air ya, bukan cacar ya, cacar air. Kemudian setelah beberapa hari dia akan berkembang menjadi lenting bintil yang isinya nanah atau disebut sebagai pustul. Berjalannya hari 5 sampai 7 hari berkembang, pecah, kering menjadi bentuknya keropeng-keropeng seperti itu. Jadi kemudian ada juga bentuk yang hanya seperti titik atau bercak disebut sebagai bintil. Jadi tidak ada isinya. Jadi ini adalah 4 lesi atau bercak yang khas di mpox. Ada bintil, ada lenting isi cairan, ada lenting yang berkembang menjadi isi yang nanah, dan ada keropeng ya seperti ini. Oke, terus bagaimana ya? Awalnya kan mpox ini ada di negara Afrika yang paling banyak. Kenapa bisa sampai menyebar ke seluruh dunia, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia? Jadi awalnya memang mpox ini pada tahun sekitar 1950-an ditemukan bahwa hanya ditemukan virus mpox ini pada koloni monyet tertentu. Jadi belum ditemukan pada manusia. Kenapa bisa sampai ke manusia? Mungkin karena dari hewan-hewan pengerat ini yang memang banyak ada di daerah Afrika ini, tupai, tikus, kera, monyet ini ada proses ini tadi diperjualbelikan hewan-hewan ini diperdagangkan, kemudian akhirnya masuk ke area lingkungan pedesaan. Area pedesaan masuk, kemudian berpindah lagi hewan ini diperdagangkan lagi, akhirnya masuk ke area perkotaan, di mana area perkotaan ini lebih padat penduduknya. Akhirnya si hewan pengerat ini tadi yang memang sudah terinfeksi dengan mpox-nya bisa menularkan kepada manusia. Jadi memang seperti itu ceritanya. Awalnya memang hanya ditemukan pada koloni monyet tertentu. Kemudian kalau ada proses tadi ya, perdagangan, diperjualbelikan hewannya, kemudian masuk ke perkampungan, kontak dengan manusia, dengan orang, pindah lagi ke kota yang memang lebih banyak penduduknya, lebih padat. Akhirnya itu tadi terjadi proses penularan dari hewan ke manusia yang disebut sebagai penularan zoonotik. Jadi kenapa mpox ini bisa meluas ya, menyebar sampai ke 116 negara yang telah melaporkan konfirmasi mpox positif. Nah, bagaimana gejala sistemiknya? Jadi diawali dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu apa? Jadi masa inkubasi itu adalah masa dari awal virus itu masuk sampai akhirnya menimbulkan gejala. Jadi memang bisa 6 sampai 13 hari, ada yang menyebutkan 7 sampai 21 hari, namun memang rata-rata sekitar 7 hari. Jadi awal misalnya hari ini mpoxnya masuk di tubuh seseorang, 7 hari kemudian rata-ratanya baru mulai timbul gejala. Pada manusia memang gejala mpox ini mirip dengan cacar air. Cacar air ya, bukan cacar ya, karena kalau penyakit cacar itu sebenarnya sudah penyakit masa lalu, sudah tidak ada karena sudah tereradikasi dengan vaksinasi. Mirip dengan cacar air, bedanya apa? Bahwa ini pada mpox ini ditemukan pembengkakan di kelenjar getah bening, di mana pada kasus varicella atau cacar air ini tidak
ditemukan adanya pembengkakan di kelenjar getah bening seperti itu. Ya, jadi penularannya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini kalau pada mpox ini bisa mengenai telapak tangan bercak atau lesinya. Sedangkan pada cacar air tidak sampai mengenai telapak tangan maupun telapak kaki. Jadi beda ya, kalau pada mpox ini ada fase di mana dia lenting isi cairan, ada lenting isinya nanah menjadi keropeng. Kalau pada stadium pada penyakit cacar air atau varicella atau chickenpox ini tersebarnya memang lebih ke arah trunkus ya, jadi wajah ke badan. Terus apa bedanya lagi dengan campak atau measles ya? Kalau campak itu dia tidak ada fase lenting yang isi cairan, jadi hanya berupa bercak saja, tidak ada fase lenting atau vesicle ataupun pusul. Jadi sebenarnya kalau mau dibedakan secara jelas itu mpox jelas berbeda dengan campak. Kalau campak tidak ada fase menjadi bentuk lenting isi cairan, isi nanah, tidak ada. Tapi kalau pada cacar air masih ada fase lenting isi cairan, cuman memang tidak ada fase lenting yang berisi nanah dan distribusinya tidak sampai ke telapak tangan. Kalau mpox memang kebanyakan setelah dia dari wajah, dia menyebar ke telapak tangan sama tungkai bawah seperti itu. Dan pada cacar air, pada campak tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Itu yang memang salah satu kunci membedakan mpox dengan cacar air. Nah, ini wabah sebelumnya, mpox ini memang sebelumnya saat masih terlokalisir di negara Afrika memang jumlah lesinya lebih banyak. Karena memang variannya adalah varian yang clade 1. Kemudian pada yang wabah saat ini 2022 sampai sekarang ini memang sebagian besar adalah varian mpox yang clade 2, di mana di clade 2 adalah varian yang memang penularannya lebih rendah, gejalanya lebih ringan, angka kematiannya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang clade 1 seperti itu. Nah, ini untuk perjalanan lisikut tadi ya. Jadi dimulai dengan bercak kemudian selama 2 hari berkembang menjadi bintil, kemudian berkembang menjadi lenting yang berisi cairan, kemudian berkembang menjadi yang lenting yang berisi nanah. Lah, pada fase-fase sampai sebelum terbentuknya keropeng ini memang rasa yang dominan adalah nyeri. Kalau pada cacar air yang dominan adalah rasa gatal. Tapi kalau pada mpox dari awal gejala mulai dari ruam, bintil, lenting sampai pustul atau ngisi nanah itu memang dominannya dari kasus yang terkonfirmasi adalah dominannya mengeluhnya adalah nyeri. Tapi kalau cacar air dominannya mengeluhnya gatal. Nah, setelah bentuknya menjadi pecah menjadi keropeng atau krusta, baru rasanya terasa gatal seperti itu. Oke, jadi mpox ini tadi kan karena virus ya, virusnya namanya virus monkeypox. Bagaimana tata laksana dari mpox? Jadi mpox ini sebenarnya adalah golongan self-limited disease. Artinya apa? Penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan bantuan kekebalan imun tubuh kita sendiri. Jadi untuk tata laksana utama dari mpox ini adalah untuk kasus-kasus yang ringan adalah yang bersifat suportif dan simptomatik. Artinya ada anti demam, kalau memang ada demam, kalau memang ada rasa nyeri ada anti nyerinya, kalau ada rasa gatal adalah diberikan anti gatal. Jadi terapi utamanya dari mpox ini karena dia termasuk self-limited disease artinya bisa membaik sendiri pada kasus-kasus yang ringan dengan bantuan daya tahan tubuh kita yang bagus itu suportif dan simptomatik. Kemudian setelah pemberian anti demam, anti nyeri, anti gatal yang tidak kalah pentingnya ketika memang seseorang itu sudah terdiagnosa atau dicurigai mpox adalah melakukan isolasi. Nah, dilakukan isolasi mandiri di rumah pasien sendiri atau melakukan isolasi terpusat selama periode infeksi jika memang tersedia. Cuma memang harus diperhatikan kalau memang melakukan
isolasi mandiri, diperhatikan kondisi rumah dari pasien harus terpisah dari anggota keluarga yang lain, atau mungkin dia bisa merawat dirinya sendiri, atau mungkin mempunyai kamar mandi yang memang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian bagaimana untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa mpox, kan pasti ada luka di kulit ya, ada bercak atau lesi di kulit, itu bagaimana? Apakah dibiarkan aja atau gimana? Nah, ini untuk tenaga kesehatan yang merawat atau tenaga kesehatan atau anggota keluarga yang ikut merawat pasien mpox harus tetap menggunakan alat pelindung diri. Tidak boleh. Kemudian pasien dilarang untuk memencet, menggaruk lesi karena dapat itu meningkatkan risiko penyebaran ke area yang lain. Kemudian menghindari berbagi handuk mandi atau pakaian dengan anggota keluarga yang lain. Tetap mandi seperti biasa, menjaga kebersihan kulit seperti itu. Jadi bisa diberikan dengan antibiotik oles, bisa diberikan dengan kompresan NaCl 0,9% dan juga menggunakan pelembab jika merasakan memang kulitnya kering. Tadi sudah disebutkan bahwa mpox ini kan karena virus ya. Terus ada antivirusnya enggak? Antivirus untuk mpox ini memang tidak semua diberikan, hanya pada yang memenuhi indikasi tertentu. Contohnya tadi dengan pasien-pasien dengan kondisi klinis yang berat, mengarah ke arah infeksi yang menyeluruh ke seluruh tubuh, sepsis, atau infeksi yang sudah menjalar ke otak, atau pasien-pasien yang dengan gangguan imun, pasien-pasien dengan kemoterapi, pasien kanker, pasien-pasien dengan gangguan autoimun, anak-anak dan remaja. Kemudian pasien-pasien dengan riwayat kelainan kulit yang meluas, seperti ada eksimnya, ada luka bakar yang luas, ada infeksi yang lain, itu ada pertimbangan pemberian antivirusnya. Kemudian pasien hamil atau menyusui, atau pasien dengan satu atau lebih komplikasi. Jadi memang kalau komplikasi dari mpox ada beberapa ya, komplikasi yang ke arah mata, komplikasi yang tadi infeksi atau secara sistemik kita sebut sebagai sepsis, komplikasi yang infeksi sampai ke otak itu bisa indikasi pemberian antivirus. Nah, untuk kita sebenarnya tidak perlu panik yang terlalu berlebihan. Kita memang wajib waspada, tapi tidak perlu panik yang berlebihan. Jadi sebenarnya yang penting untuk kita adalah kita mengetahui bagaimana gejalanya. Yang penting, yang kedua adalah kita mengetahui bagaimana pencegahan. Ya, bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan terhadap menyikapi si mpox ini. Jadi sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan sehari adalah satu, kita menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing, kita makan makanan yang bergizi, kita mandi secara teratur, kita istirahat secara teratur, dan yang penting adalah kita menerapkan PHBS. Apa itu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan melakukan, melakukan praktek cuci tangan yang baik dan benar. Jadi kalau kita cuci tangan tuh nggak hanya sekedar basah, pakai air, pakai sabun sudah selesai. Jadi sebenarnya ada langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar yang bisa kita lakukan sehari-hari, tidak perlu biaya yang mahal-mahal, tapi ini bisa kita lakukan sehari-hari untuk poin penting pencegahan terhadap mpox. Kemudian untuk yang memang anggota keluarga atau tenaga kesehatan yang merawat pasien mpox tetap menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian menghindari kontak dengan hewan-hewan yang dapat menjadi sumber atau reservoir dari virus seperti itu. Nah, ini ada 6 langkah cuci tangan. Nah, ini bisa kita lakukan sehari-hari, jadi bisa memakai hand sanitizer atau bisa dengan memakai air yang mengalir dan memakai sabun. Nah, ini memang ada 6 langkah. Jadi kalau 6 langkah ini sudah kita lakukan dengan baik dan benar setiap kita cuci tangan, ya itu adalah proses mekanisme pencegahan yang sebenarnya efektif, sangat efektif sekali bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, edukasinya pasien yang sakit
tetap harus isolasi, baik dia isolasi mandiri maupun isolasi yang terpusat. Kemudian menghindari praktek seks yang artinya gini, karena tadi sudah disebutkan bahwa klit 2 itu memang sebagian besar menularnya lewat kontak seksual. Artinya kontak seksual yang tidak aman. Contohnya kontak seksual berganti-ganti pasangan, kontak seksual yang sesama jenis itu artinya kontak seksual yang resiko tinggi itu adalah salah satu yang sebagai faktor pencetus risiko tertular dari Mpox ini. Kemudian untuk vaksinasi memang belum belum semuanya ada indikasi untuk vaksinasi, jadi memang hanya untuk beberapa kelompok rentan saja termasuk tenaga kesehatan. Dan itu tadi kelompok-kelompok yang dengan gangguan imun, contohnya pada orang dengan HIV dan pada kelompok-kelompok yang risiko kontak seksualnya secara tidak aman, yaitu golongan LSL atau kontak seksual yang dengan sesama jenis. Itu demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita bisa saling sharing ya, tanya jawab. Monggo. Terima kasih dokter. Sama-sama. Wah, ini materinya sangat bagus sekali ya dok ya. Itulah kenapa kita dari RSIA Fatma sebagai salah satu pemerhati kesehatan dan kita juga punya dokter spesialisnya di sini ya dok ya. Jadi untuk peserta webinar kali ini bisa tanya sebanyak mungkin, sedetail mungkin, sejelas mungkin. Kalau cacar monyet itu kita harus ngapain seperti itu. Monggo untuk sesi pertanyaan bisa kita buka langsung dari untuk peserta kali ini mungkin ada yang raise hand, silahkan. Itu minta tolong yang chat itu siapa Mbak Neni? Silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan sambil ini ini ada Ibu Devi. Ibu Devi, dokter, saya mau bertanya, apakah balita dan anak-anak ini ada vaksin untuk cacar monyet, dok? Terima kasih, dokter. Terima kasih, Ibu Devi. Pertanyaannya bagus sekali. Monggo, silahkan ditanya sebanyak-banyaknya ya. Dokter, ini bagaimana, dok? Ada vaksin enggak, dok, untuk cacar monyet ini, dok? Terutama untuk balita atau anak-anak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Devi Purwaningrum. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang banyak diajukan ke saya ya. Vaksinnya gimana dok? Vaksinnya gimana dok? Gitu ya. Jadi gini, karena memang Mpox ini kan memang tergolong baru ya. Jadi untuk vaksinasi juga ini masih terbatas jumlahnya dan mesti terus dikembangkan. Jadi memang tidak semua ini prioritas mendapatkan vaksin. Jadi memang ada beberapa yang prioritas mendapatkan vaksin, terutama kalau memang di area sekitaran daerah DKI Jakarta karena memang kasusnya banyak ya, itu ada sasaran dari tenaga kesehatan dari mulai tahun 2023 kemarin sudah mendapatkan vaksinasi untuk cacar monyet. Ada sebenarnya vaksinasi cacar monyet, cuman memang jumlahnya masih terbatas. Jadi diberikan 2 dosis ya, 2 kali pemberian dengan jarak sekitar 2 minggu. Nah, bagaimana untuk balita dan anak-anak? Jadi begini, dari beberapa data epidemiologi dari penemuan kasus yang terkonfirmasi Mpox itu, terutama yang di Indonesia itu bahwa range usia termuda yang terkonfirmasi Mpox adalah range usia 18 sampai 24 tahun. Itu ya, jadi memang range usia termuda yang memang terkonfirmasi Mpox ini adalah usia 18 sampai 24 tahun. Itu dari ini ya, dari data yang pasien yang terkonfirmasi. Karena memang begini, Mpox ini proses penularannya tidak seperti yang penyakit-penyakit lainnya. Jadi memang proses penularannya adalah melalui kontak antara kulit dengan kulit. Jadi gesekan antara kulit dengan kulit, kulit orang sehat
bersentuhan kontak dengan kulit dari pasien mpox yang sudah terinfeksi, yang sudah ada lukanya. Karena itu kenapa dari sebagian besar kasus yang terkonfirmasi itu disebutkan bahwa penularannya sebagian besar dari kontak seksual seperti itu. Jadi berbeda dengan penyakit yang lainnya. Kalau memang kontaknya ini menular lewat droplet memang bisa, tapi memang tidak setinggi kasus menular melalui hubungan kontak seksual. Jadi karena itu kenapa data mpox di Indonesia ini epidemiologinya usia paling muda itu Mbak Sulis itu masih di usia 18 sampai 24 tahun. Vaksinasi ada, cuma memang masih terbatas dan masih dikembangkan, masih diprioritaskan pada tenaga kesehatan, kemudian pada kelompok-kelompok yang resiko tinggi seperti tadi ya, kelompok-kelompok dengan menderita HIV karena memang gangguan imunnya kan pasti terganggu ya, misalnya dengan HIV, dan kelompok-kelompok yang tadi itu yang dengan resiko perilaku seksual yang tidak aman seperti itu. Jadi memang sebenarnya untuk langkah pencegahan yang paling utama itu tadi sih, kita menjaga atau kita melaksanakan itu tadi sih yang paling gampang ya, PHBS aja deh di rumah, cuci tangan dengan baik dan benar, kemudian jaga kesehatan, jaga makanan yang bergizi, tidak asal pokoknya kenyang udah gitu ya. Jadi memang perlu jaga kesehatan, kita perhatikan asupan yang masuk ke tubuh kita, istirahatnya harus seimbang dengan saat kita bekerja. Seperti itu sih Mbak Sulis. Terima kasih dokter, ini sangat jelas sekali ya Ibu Devi, tadi pertanyaannya bagus, sudah sangat jelas sekali apa yang beliau dokter Yustian, spesialis SPDV, ya dokter ya, sudah sangat jelas sekali, terima kasih dokter ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini ada banyak sekali yang masuk ya dokter ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dokter, mungkin ini dari saya sendiri ya dok ya, boleh ya, enggak apa-apa ya dok ya, Satu aja ya. satu aja ya dok ya. Dok, kalau kebanyakan di masyarakat awam itu kan kalau sakit cacar enggak boleh mandi, itu bagaimana dok? Pripun dokter ini? Jadi seperti ini, apapun keluhan atau gangguan di kulit kita, tidak terbatas hanya cacar ya, itu tidak ada larangan untuk mandi. Ya, tidak ada larangan untuk mandi karena mandi itu adalah salah satu bentuk PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat itu salah satu, selain cuci tangan dengan baik dan benar dalam langkah, mandi itu juga salah satu bentuk dari proses pencegahan atau proses yang membantu penyakit itu bisa segera lekas sembuh. Jadi kalau dulu mungkin ya waktu kita masih kecil nggak boleh mandi, nggak usah mandi. Itu sebenarnya itu yang harus kita luruskan ya. Mandi tidak apa-apa. Mandi tidak akan membuat bercak. Cacar ini makin banyak. Mungkin cacar air ya yang banyak sekali. Cacar air tidak akan membuat cacar air ini makin banyak karena cacar air ini atau varicella ya, bukan mpox ya. Varicella ini memang dia punya masa dia perkembangan. Jadi mandi nggak mandi akan tetap bertambah banyak sesuai dengan proses perjalanan penyakitnya si cacar air ini sesuai dengan daya tahan tubuhnya. Bahkan kalau nggak mandi itu malah akan menambah sensasi rasa gatalnya makin menjadi gitu. Apalagi kalau ditambah dengan olesan-olesan yang beraneka ragam, nah itu malah akan membuat sensasi rasa gatalnya itu makin hebat seperti itu. Ya. Parutan jagung biar dingin ya. Oke dokter, jadi dengan ikut webinar ini kita sudah banyak tahu ya dok ya, bahwa kalau cacar apapun itu jenisnya tetap harus mandi, ya dok ya. Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ima dokter. Dok, mau tanya ini untuk terapi cacar monyet, apakah antivirus seperti asiklovir direkomendasikan? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ima, dokter. Ibu Ima, terima kasih, monggo. Ya, terima kasih Bu Ima. Jadi saya jelaskan dulu ya. Antivirus asiklovir ini memang adalah terapi untuk cacar air. Cacar air atau chickenpox itu penyebabnya adalah virus varicella zoster.
Sedangkan cacar monyet atau mpox ini penyebabnya adalah virus monkeypox. Jadi secara genetik, secara familinya dua virus ini berbeda. Jadi sehingga memang antivirus pada cacar air atau vaksinasi pada cacar air tidak efektif diberikan pada kasus mpox gitu ya. Jadi tidak hanya terapi cacar air, vaksinasi untuk cacar air pun memang tidak efektif untuk mencegah mpox karena secara virusnya berbeda dan famili dari virusnya ini walaupun memang sama-sama cacar tapi famili virusnya jauh berbeda. Jadi memang tidak bisa baik itu acyclovir yang oral maupun yang oles diberikan untuk pasien-pasien dengan mpox atau cacar monyet seperti itu. Wah, bagus sekali. Tidak bisa ya ternyata dokter ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ima sudah dijawab dengan bagus, dengan jelas sekali oleh Dokter Yustian G, SPDVE G. Untuk pertanyaan selanjutnya ini banyak Dok, pertanyaan yang masuk ini. Wah, luar biasa ya antusias untuk siang hari ini ya Dok ya. Ternyata ini salah satu memang lagi booming ya untuk mpox-nya ini ya. Dan kita pas dokter mengangkat tema ini pas sekali ya Dok ya. Lagi hangat ya Iya, temanya. betul dokter. Untuk Ibu Nindya, ini dokter, untuk empoknya setelah sembuh apakah bisa terulang kembali? Ini ada dua pertanyaan dok. Yang kedua, apakah setelah 2 minggu sembuh kulitnya ini bisa kembali seperti semula ataukah ada treatment khusus dokter? Tadi kan empoknya kan ada bopeng-bopeng gitu ya dok ya? Apa keropeng ya, keropeng bisa kembali enggak dok? Gitu loh dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nindya. Jadi setelah seseorang itu terkena infeksi virus ya atau terkena infeksi virus mpox, pasti memang akan terbentuk kekebalan antibodi alami di dalam tubuhnya. Tapi bukan berarti kalau sudah terkena mpox tidak bisa tertular lagi gitu. Asalkan memang kalau memang kita tidak bisa menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik atau mungkin kita misalnya tidak melaksanakan PHBS dengan baik atau tadi kita melakukan pencegahannya tidak maksimal, kita masih tetap ada kemungkinan tertular lagi dengan mpox yang kedua. Jadi memang terbentuk kekebalan antibodi alami, cuman mungkin kalau yang paparan kedua mungkin tidak mungkin lebih ringan ya, mungkin gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan saat terpapar mpox yang kasus pertama. Cuman tetap ada kemungkinan tertular lagi dengan mpox untuk yang kedua kalinya. Tadi kalau misalnya daya tahan tubuh atau imunnya memang lagi nggak bagus atau mungkin memang melakukan tadi ya praktek kontak perilaku resiko seksual yang resiko tinggi seperti tadi atau mungkin memang tertular masuk mpox lagi itu bisa tetap. Cuman memang itu tadi sih ada kemungkinan memang gejalanya lebih ringan ya karena udah ada antibodi kita sendiri. Kemudian setelah 2 minggu apakah bisa kembali seperti semula? Jadi mpox ini tergolong lesi kulit memang lebih agak lama ya. Kalau cacar air sekitaran 7 hari itu sudah mulai tampak kering. Kalau mpox ini butuh waktu minimal 2 minggu untuk memang keropengnya ini bisa benar-benar lepas dan bersih. Tentunya ini memang harus dibantu dengan ada beberapa treatment khusus yang nanti akan disarankan oleh tenaga kesehatan. Yang paling gampang adalah kita tetap tadi Mbak Sunis ya tetap harus mandi kemudian memakai sabun yang lembut agar mengurangi iritasi pada kulit ya tidak perlu mandi pakai yang aneh-aneh pokoknya mandi seperti biasa saja pakai sabun yang lembut karena mpox ini memang untuk keropengnya sekitar 2 sampai 3 minggu baru terlepas dan kulit itu ketika ada luka di kulit ini butuh waktu minimal 4 minggu untuk dia regenerasi ya jadi butuh waktu sekitaran kurang lebih 4 minggu untuk dia regenerasi. Nanti kalau memang pasien-pasien dengan mpox pasti akan kalau dia isolasi mandiri ya dia pasti akan dibawakan
seperti set untuk perawatan manajemen perawatan luka kulit selama dia isolasi mandiri di rumah, termasuk dari kompresnya untuk rawat lukanya, termasuk dengan antibiotik atau obat olesnya, kemudian dan krim-krim yang lain untuk yang bisa membantu pasien ini bisa melakukan sendiri perawatan kulitnya selama dia melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah seperti itu. Terima kasih dokter. Mbak Nindya sudah, oh Ibu Nindya sudah terjawab dengan baik ya. Ini pertanyaan selanjutnya ada Instagram FP ini ya, dari FP. F_P, apakah penularan Mpox ini serius seperti virus lainnya, dokter? Wah, bagaimana ini dok? Penularannya ini serius enggak seperti virus-virus lainnya gitu, dokter? Nah, ini saya sebenarnya agak bingung ya membaca ini virus yang lainnya itu mungkin virus apa? Virus kan banyak ya. Apakah memang mungkin yang dimaksud adalah bedanya penularan Mpox dengan virus cacar air atau mungkin dengan cacar variola atau dengan virus yang mana nih? Cuman mungkin pertanyaannya mungkin apakah seserius dengan virus cacar air aja ya kita bahasnya ya. Jadi memang kalau Mpox ini memang penularannya yang utama yaitu dari kontak kulit, kontak langsung skin to skin, kulit dengan kulit, bergesekan antara kulit yang normal dengan kulit pasien yang mengalami infeksi atau luka dari Mpox sehingga virusnya masuk dan kemudian menginfeksi si orang yang kedua. Bisa juga menular lewat kontak dengan cairan tubuh atau sekresi lendir dari si pasien itu, atau juga bisa menular dari hewan ya tadi ya zoonotik, atau juga bisa menular yang kebanyakan memang terbanyak adalah dari itu tadi kontak seksual, perilaku resiko seksual resiko tinggi itu. Jadi memang kalau untuk misalnya virus yang lain akan ada beberapa virus yang memang menularnya lewat udara ya atau aerosol, tapi kalau Mpox ini dia tidak menular lewat udara. Karena itu mungkin apa namanya berbeda dengan virus yang kita kemarin tahun-tahun 2020 itu ya virus COVID. Nah, itu berbeda ya. Jadi memang kalau COVID itu memang infeksiusnya dia karena dia bisa lewat udara. Kalau untuk Mpox ini paling banyak dia harus kontak. Ya, jadi kenapa? Iya, jadi kenapa? Jadi memang kalau untuk APD itu apa atau nakesnya atau keluarga yang merawat memang cukup dengan APD asalkan tidak bersentuhan, dengan memakai masker itu sebenarnya sudah cukup, tidak perlu pakai yang berlapis-lapis seperti itu karena pokoknya tidak kontak bergesekan dengan luka gitu. Ataupun kalau memang harus merawat luka si pasien harus memakai handscoon atau sarung tangan. Jadi tidak kontak secara langsung seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih dokter. Sudah terjawab dengan baik, nggih. Tadi pertanyaan dari F_P. Ini dari jauh sekali dokter, dari Puskesmas Pekauman Banjarmasin. Halo, selamat sore dari Puskesmas Pekauman Banjarmasin. Dokter, ini saya mau tanya, Mpox pada ibu hamil obatnya apa sih, Dok? Terima kasih. Ini Puskesmas Pekauman Banjarmasin. Wah, jauh sekali nih, nggih. Ya, jadi memang Mpox itu tadi kan sudah disebutkan bahwa dia self limiting disease ya, artinya memang dia bisa sembuh sendiri pada kasus yang ringan dengan bantuan kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi untuk terapi utamanya adalah itu tadi suportif dan simptomatis. Kalau demam diberi anti demam, kalau gatal diberikan anti gatal, kalau nyeri diberikan anti nyeri. Tapi kalau untuk pada kondisi tertentu seperti ibu hamil ini memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ada pertimbangan untuk pemberian obat-obatan yang lain. Nah, seperti ini memang harus dikonsultasikan ulang dengan dokter spesialis obstetrik ginekologi bekerja sama dengan dokter kulit di tempat di mana si ibu hamil ini memang kalau memang sudah terkonfirmasi positif Mpox nanti akan ada alurnya sendiri itu Mbak Sunis. Jadi ada kolaborasi tidak hanya dokter kulit ya, dokter kulit nanti kolaborasi dengan dokter Obgyn nanti berkolaborasi untuk merawat pada ibu hamil yang memang sudah positif ya. Jadi sudah positif terkena
Mpox seperti itu. Karena harus dua yang kita pikirkan ya. Kalau ibu hamil ya ibunya ya bayinya seperti itu. Oke. Wah, terima kasih, nggih. Terima kasih untuk dokter. Ini masih ada banyak lagi pertanyaan, dokter ya. Pertanyaan ini sangat, wah, bagus-bagus sekali. Kita ambil aja dari Ibu Miranti, Ibu Mira, nggih. Ibu Mira, apakah dokter izin tanya, kira-kira hewan apa saja yang bisa menjadi reservoir virus Mpox? Apakah hanya monyet, Dok, atau hanya atau bisa hewan peliharaan lainnya seperti kucing, anjing? Eh, Terima kasih, dokter. Gitu, dokter. Pripun, Dok? Apakah hanya monyet saja, dokter? Terutama memang disebutkan dari teori-teori itu adalah hewan pengerat sebenarnya ya, yang kera, monyet, tupai tadi yang disebutkan karena memang itu yang koloni utama dari awal munculnya di Afrika adalah itu. Tapi kalau untuk yang ke hewan yang lainnya selain hewan pengerat kera, monyet atau tupai, mungkin nanti perlu ini ya, perlu penelitian lebih lanjut nanti kalau memang ada memang karena kan ini kan yang namanya ilmu pengetahuan kan makin lama makin makin berkembang. Nanti seiring berkembangnya waktu, jika memang ada informasi-informasi, oh ternyata ini bisa seperti itu, nanti akan dipublikasikan biasanya oleh Kementerian Kesehatan karena memang dalam rangka ini tadi Mpox ini memang sampai sampai sore ini ya statusnya masih belum dicabut ya. Jadi masih status kewaspadaan. Jadi kewaspadaan kesehatan internasional. Cuman memang kalau saran saya pribadi, kalau memang punya hewan peliharaan ya seperti kucing, anjing itu kan memang kita sering ya. Saya cuma pesan satu, sering dimandikan. Setiap hari harus dimandikan. Takutnya apa? Hewan-hewan ini kan bulunya banyak ya, lucu ya. Takutnya nanti hewan-hewan ini terus main kemana-mana, kemudian dia nanti di bulunya ketempelan atau debu atau apa, terus kemudian kita peluk-peluk. Nah, nanti yang nempel di hewan tuh nanti akan nular ke kita. Bisa yang paling banyak itu anak-anak kecil, jadi kena jamur di kepala karena atau kena kutu dari hewan-hewan peliharaan. Jadi kalau orang punya hewan peliharaan, dimandikannya rutin, jangan seminggu sekali, jangan 2 minggu sekali, kasihan. Nanti takutnya itu tadi bulu-bulunya akan menyimpan entah kutu, entah debu, entah apa yang bisa menularkan ke orang yang ada di rumah. Tapi kalau untuk Mpox memang nanti masih butuh ini ya, masih butuh pembahasan penelitian lebih lanjut seperti itu. Sekiranya itu ya, dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Tony. Pada ibu menyusui, dokter, yang terpapar Mpox, apakah ASINya bisa menular ke bayinya? Wah, ini pertanyaan bagus sekali nih dari Bapak Tony. Nah, ini Bapak Tony juga antusias sekali, Bapak Tony ya. Pemerhati ibu menyusui. Nah, pemerhati ibu, istrinya mungkin saat ini lagi menyusui ya. Dok, ini bisa menular enggak, Dok, dari ke ASINya gitu, dokter? Untuk virusnya Oke, ini. kalau untuk virus Mpox ini memang kalau untuk ibu penelitiannya ya terbatas masih pada ibu hamil. Ibu hamil ini memang bisa menularkan ke janinnya. Ya, jadi memang virus Mpox ini bisa pada ibu hamil bisa menularkan ke janinnya. Karena itu kenapa Mpox pada ibu hamil ini termasuk dalam kategori salah satu indikasi yang mungkin perlu mendapatkan antivirus. Tadi sudah sempat saya ini yang sudah saya bahas ya. Jadi kalau untuk ibu hamil memang bisa kemungkinan dia menularkan ke bayinya ya. Tapi kalau untuk ibu menyusui seperti ini. Jadi penularan Mpox ini kan memang lewat kontak ya, kontak antara kulit dengan kulit. Ketika seseorang ibu menyusui atau orang nggak menyusui aja terkena Mpox, maka harus isolasi mandiri gitu. Jadi memang yang harus diwaspadai adalah jangan sampai ada kontak ya, kontak antara lesi kulit si ibu menyusui ini kepada bayinya seperti itu. Jadi karena memang kebanyakan dari kontak langsung antara kulit dengan kulit ataupun kontak dengan cairan atau sekresi lendir dari si pasien. Karena dan yang penting ya memang ibu orang dengan positif Mpox harus isolasi, entah itu isolasi mandiri di rumah atau mungkin isolasinya terpusat di rumah sakit. Jadi mungkin bisa lebih terpantau, kata si Mbak Sulis.
Terima kasih Bapak Tony, sudah terjawab dengan baik. Terima kasih dokter. Nah, Oke. ini ada Ibu Sukarti dari Puskesmas Bangilan. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Dok, mau tanya, apakah bekas penyembuhan empoknya ini kira-kira berapa lama ya, Dok? Sepertinya ini tadi sudah kita bahas ya, Dok ya, untuk Ibu Sukarti Puskesmas Bangilan. Monggo, Dokter. Baik, jadi untuk proses penyembuhan mpox ya, artinya proses penyembuhan itu nanti boleh saya tambahi kapan mpox ini dinyatakan dia sudah tidak bisa menularkan lagi ke orang lain. Jadi ketika kurun waktu 2 sampai 3 minggu atau sampai keropengnya kering itu terlepas. Jadi sudah tidak ada bercak atau lesi yang bentuknya lenting, entah itu lenting isi cairan atau isi nanah, keropengnya sudah lepas, itu sebenarnya mulai dikatakan dia sudah tidak infeksius, artinya tidak bisa menularkan ke orang lain. Tapi asalkan masih ada lenting yang aktif ya, yang masih ada isinya cairan, entah cairan bening, entah cairan yang berisi nanah atau pustul, artinya memang dia masih infeksius. Iya, tapi kalau sudah keropengnya sudah bentuk keropeng semua, sudah lepas 2 sampai 3 minggu, udah proses penyembuhan. Tapi kalau untuk bekasnya hilang itu tadi ya, sebenarnya kulit itu kan dia butuh waktu proses recovery, ada beberapa banyak lapisan, minimal 4 minggu dari proses saat keropengnya sudah terlepas. Tapi proses ini juga memang tiap orang berbeda. Semakin rajin merawat tadi ya, merawat kulitnya, mandi rutin, memakai sabun yang lembut, rajin mengoleskan krim-krim antibiotik oles yang sudah diresepkan oleh dokter atau tenaga kesehatan, makin rajin juga akan makin mempercepat masa penyembuhan seperti itu ya. Dokter, ini bagus sekali dokter. Terima kasih. Nggih. Ada lagi, ini masih banyak sekali ini pertanyaannya ya. Salah satunya ini ada, oke, gini, karena masih banyak sekali yang belum kita jawab satu persatu, nanti kita bisa chat by IG RSIA Fatma ya dokter ya, mungkin seperti itu ya, Boleh, untuk boleh. itu mempersingkat waktunya. Nggih. Oke, sekiranya itu apa yang kita bahas untuk hari ini sangat bagus sekali, menarik sekali. Ada banyak pertanyaan sampai waktunya ini habis, Dok. Alhamdulillah Gitu ya, Dok walaupun ya. jam-jam Menarik rawan masih sekali. antusias ya. Masih antusias loh. Banyak ya, Dok ya ini ya. Ini baik yang di IG juga banyak yang tanya, yang live Zoom juga banyak yang tanya juga, Dokter. eh Dokter, untuk ini pertanyaan dari saya sendiri ya dokter ya. Mungkin untuk empoknya ini kalau kita kasih bedak-bedak tertentu gitu bagaimana dok? Tadi kan kita bahas apa itu pakai apa jagung dan lain sebagainya itu yang tadi ya. Kalau bedak tertentu itu bagaimana dok? Boleh enggak dok? Jadi gini, kalau pada mpox ini ya, terutama kalau memang masih stadiumnya sudah bentuknya keropeng, itu kan berarti ada lukanya. Kalau luka emang agak basah, kita bayangkan kalau basah kena ada semacam air ya, terus kita berikan bedak tabur, itu kira-kira gimana Mbak Sunis? Iya, betul. Jadi tidak perlu diberikan bedak ya. Jadi memang cukup tadi mandi rutin, dikompres dengan cairan infus tertentu untuk merawat luka dengan antibiotik oles atau mungkin dengan pelembab ya biar tidak kering atau mungkin biar keropengnya biar cepat lepas jadi biar terganti dengan lapisan kulit yang baru. Jadi kalau untuk bedak sementara sampai saat ini memang masih belum direkomendasikan sebagai salah satu terapi penanganan mpox gitu. Terima kasih sudah bagus sekali ya dok ya. Pertanyaannya sudah bagus, banyak banyak yang belum kita ini nanti kita sampaikan di IG juga ya dok ya. Terima kasih dokter atas waktunya pada sore hari ini dokter ya.
Terima kasih kepada peserta webinar yang sudah mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir ya. Nanti kita akan bertemu untuk webinar selanjutnya, edukasi kesehatan, program informasi RSIA Fatma. Ya, sekiranya saya sebagai moderator ada kurang, ada salah yang belum kami tidak sadari ya atau tidak kami sadari, kami minta maaf sebagai program selanjutnya. Mungkin ini dokter ada yang tanya tadi dok ya, yang tanya tadi kan banyak. Nanti untuk door prize-nya akan dihubungi oleh pihak panitia ya. Beberapa yang sudah bertanya tadi, pertanyaannya Door prize bagus-bagus ya dok Oke, ya. bagus-bagus. Nanti dapat door prize dok dari panitia, nanti akan dihubungi by phone atau by IG-nya ya gitu ya Semoga dok nggak ya. bingung ya panitianya milih pertanyaan. Ya, eh, mohon untuk peserta webinar yang kali ini sudah mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk mengisi daftar absensinya. Gitu nggih. Dokter, terima kasih untuk waktunya, dokter ya. Mbak Suni. Apa yang dokter sampaikan sore hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Semoga ini Bermanfaat. menjadi ladang pahala buat Amin ya dokter, Allah. nggih. Dapat ilmunya, dapat sehatnya, dapat pinternya. Gitu ya, Dok ya. Terima Siap. kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Terima kasih. Ini jangan lupa untuk kita dokumentasi ya. Yang tadi ikut di Zoom, kita dokumentasi dulu fotonya. Ya, minta tolong untuk di-on-kan kameranya ya, teman-teman. Ya, peserta webinar yang ikut hari ini untuk bisa di-on-kan kameranya, ya. Oke, sudah di-on-kan semuanya. Kita mulai ya. 1, 2, on kamera. 3. Oke, terima kasih. Terima kasih.